Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 8 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yunus bab 4 ayat 1-11 melanjutkan pembacaan hari kemarin. Hari ini Yunus sangat kesal, marah-marah dan protes kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kota Niniwe tidak jadi dihancurkan karena orang-orang Niniwe bertobat. Maka Yunus sangat marah, dan kemudian Tuhan menyadarkan Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak yang menaungi kepalanya dari panas matahari. Namun esoknya sudah mati, dan ketika siang menjadi sangat panas. Dan ketika Yunus minta lebih baik mati, maka Tuhan menyadarkan, engkau sayang akan pohon jarak itu, engkau pun tidak menanamnya. Bagaimana aku tidak sayang akan penduduk Niniwe yang jumlahnya begitu besar. Sedangkan pada Injil, para murid meminta agar Tuhan Yesus mengajari berdoa. Dan Yesus mengajarkannya doa Bapa kami yang sudah kita hafal, kita doakan. Namun pertanyaan nanti, apakah kita hayati? Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali sikap kita juga seperti Yunus yang tidak terima, tidak rela kalau Tuhan mengasihi umatnya yang berdosa dan bertobat. Yunus marah kepada Tuhan karena Tuhan berbelas kasih. Kita pun seringkali seperti itu, jengkel, marah ketika melihat Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa dan bertobat. Kita seringkali memakai pola pikir kita sendiri dan tidak mau mencoba menyelami pola pikir Allah yang penuh dengan cinta kasih. Selama kita tidak menyelami pola pikir Allah, maka kita tidak bisa memahami cinta kasih Allah kepada manusia. Hari ini kita diajak lewat Nabi Yunus untuk mencoba mengerti, menyelami pola pikir Allah, dan kita singkirkan pola kita masing-masing agar akhirnya tujuan hidup kita bukan hanya duniawi, tetapi mencoba menyamakan dengan pola pikir Allah agar hidup dan karya-karya kita semakin berkenan kepada Allah, bukan malah marah-marah seperti Yunus. Tetapi tidak mudah untuk
mencoba mengerti pola pikir Allah, karena jauh berbeda dengan pola pikir duniawi yang seringkali mengecoh kita. Maka mari bersama-sama kita mencoba mengerti pola pikir Allah, menangkapnya dan melaksanakan. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan, jangan pernah mundur untuk mencari pola pikir Allah itu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita semakin dekat dengan Allah. Allah yang dipenuhi dengan cinta kasih, berbeda dengan kita yang kadang-kadang dikuasai oleh ego-ego. Muncullah kejahatan-kejahatan yang tidak berdasarkan kasih. Sekali lagi, yang pertama kita bertanya, apakah saya mau mencoba mencari dan menyamakan pola pikir kita dengan pola pikir Allah yang dipenuhi dengan cinta kasih. Dari bacaan Injil, berkali-kali saya menegaskan, kalau kita berdoa, kita hayati kalimat per kalimat dan benar-benar kita hidupi. Kembali doa Bapa kami diberikan sebagai contoh kepada kita cara berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini aku sudah berdoa dengan benar, terutama doa Bapa kami? Coba kita perhatikan doa itu yang begitu indah. Harapannya doa itu kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Memakai terjemahan yang baru sekarang ini, mari kita coba lihat. Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang di surga adalah Bapa kami, Bapa kita. Konsekuensinya adalah saya menjadi saudara bagi setiap orang yang berdoa Bapa kami. Menjadi pertanyaan, apakah aku sudah menjadikan semua orang saudaraku, sekomunitasku, separokiku, selingkunganku? Ataukah masih ada orang yang kita singkirkan? Kalau saya mengatakan Bapa kami, berarti siapapun juga yang berdoa Bapa kami mengakui satu Allah Bapa. Dan dengan demikian konsekuensinya kita bersaudara. Dimuliakanlah namamu. Apakah hidupku, karyaku, pekerjaanku menjadi kemuliaan bagi Allah, atau justru mencemarkan nama Allah? Datanglah kerajaanmu. Apakah tindakanku menjadikan orang mengerti kerajaan Allah? Atau dengan kata lain, hidupku merupakan perwujudan kedatangan kerajaan Allah dengan sikap-sikap. Jadilah kehendakmu. Apakah kita mampu untuk hidup menjadikan kehendak Allah terwujud, yakni keselamatan? Dan apakah kita mencoba menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini, agar orang merasakan nyaman, kerasan? Hidup kita jadikan sarana untuk menghadirkan kerajaan Allah.
Dan apakah kita benar-benar peduli pada orang lain? Meminta rezeki secukupnya untuk hari ini. Itu artinya kalau kita punya kelebihan, kita berbagi. Pada bulan misi MSF ini, kesempatan untuk berbagi bagi para misionaris. Dan kita mohon agar kita mampu untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, agar kita pun juga diampuni oleh Allah. Dan kita mencoba mohon rahmat Allah agar hidup kita, karya kita ini dijauhkan dari pencobaan, dan kita berani untuk tidak masuk ke dalam pencobaan itu yang bisa menggoyahkan iman kita. Kalau demikian, kita akan benar-benar menjadi anak-anak Allah. Maka saya mengajak kita doakan Bapa kami, dan kita hayati satu kalimat per kalimat. Kita wujud nyatakan dalam hidup yang konkret, agar akhirnya kita semakin pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang luar biasa memberikan peneguhan kepada kami. Agar dengan cara-cara itu, merenungkan sabda-Mu, melaksanakannya, kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Semoga iman kami yang kadang goyah karena goncangan dunia, Engkau kuatkan. Bila jatuh, Engkau bangkitkan. Bila mandek, Engkau dorong. Bila hilang, Engkau tumbuhkan kembali. Agar akhirnya kami semakin mampu memiliki iman yang kuat dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun tetap merasakan naungan, perlindungan, dan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan agar tetap memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, orang lain sehat, dan terhindar dari segala mara bahaya. Saya mengingatkan amplop-amplop misi MSF yang sudah diterima bisa diisi sebagai bentuk dukungan bagi para misionaris dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada di sekitar pintu masuk gereja, atau juga bisa dititipkan kepada saya. Ditunggu sampai akhir Oktober. Amplop-amplop yang kosong masih bisa diambil di atas kotak-kotak persembahan. Kita mencoba mendorong anak-anak dan setiap orang untuk berbagi bagi para misionaris. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat doa-doa, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana
yang membantu gereja di dalam karya perutusan. Semoga dengan itu semua akhirnya banyak orang mengenal Kristus, bertobat dan diselamatkan. Saya mengajak untuk lebih giat berdevosi kepada Bunda Maria dengan doa-doa rosarionya. Akan diadakan eklesia keluarga pada hari Minggu, gabungan beberapa lingkungan. Mohon dukungannya agar rekoleksi berjalan dengan lancar untuk semakin memperkokoh hidup kita sebagai komunitas iman Kristiani, lebih-lebih keluarga-keluarga menyerupai keluarga kudus Nazaret. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.